Loh, 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 loh. Loh, 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 loh. Emang boleh ya kayak gini? Di tengah memanasnya situasi politik Indonesia saat ini, apakah mungkin tahun 2045 bakal ada Indonesia emas atau malah Indonesia cemas? Kenapa gua ngomong gitu? Ya karena baru tahun 2024 aja situasi politik udah kayak gini ya kan bre. Gimana tahun 2045? Sebenarnya gue nggak ada masalah dengan perpolitikan dan gue juga adalah rakyat jelata biasa, politik juga nggak tahu. Tapi karena saking absurdnya gue sampai jadi enggak gitu sama yang namanya pelatak politik kayak gini bre. Dan menurut gue ini politik bukan sembarang politik sih, tapi perang dingin antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati, antara pemerintah dan partai PDI. Loh, kok gitu? Yo, ndak tahu, katanya saya. Subscribe lah, maksud subscribe. Ya, seperti yang kita tahu bahwa beberapa hari ini lagi rame banget soal Garuda Biru. Iya Pak, ya, Garuda Biru namanya ya, yang darurat itu loh. Nah, kaitan dengan hal tersebut tentu saja ada sebab, ada akibat, ada sebab ya kan. Semua ini berhubungan dengan situasi politik Indonesia yang memasuki fase makin kesini makin kesana gitu. Fase-fase krisis menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak 2024. Di tengah upaya mempersiapkan agenda-agenda politik penting tersebut, muncul sebuah kampanye peringatan darurat Indonesia yang tentu saja sudah sangat-sangat viral dan ada di mana-mana gitulah beberapa hari ini, khususnya kemarin dan hari ini. Kampanye ini dipicu oleh serangkaian keputusan-keputusan kontroversial tentu saja yang dibuat oleh DPR. Kalau bukan DPR siapa lagi? Dan tentu saja hal ini memicu kemarahan publik dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang seberapa integritas demokrasi di Indonesia dong bre. Nah, jadi untuk kronologinya tuh gimana ya? Yang pertama, putusan Mahkamah Agung yang memicu polemik. Jadi kisru ini tuh berawal pada 4 Juni 2024 ketika Mahkamah Agung mengubah batas usia minimum bagi calon kepala daerah yang semula 30 tahun menjadi 25 tahun. Perubahan ini segera memicu spekulasi dong di antara pengamat-pengamat politik. Bahkan gue yang bukan pengamat politik, gue yang rakyat jelata biasa, langsung kepikiran dong. Kepikiran apa? Ya kepikiran bahwa jangan-jangan hal ini bertujuan untuk memfasilitasi pencalonan Kaisang, anaknya Pak Jokowi gitu. Ya ini sih cuma asumsi dan spekulasi gitu ya, nggak tahu sebenarnya gimana, mungkin enggak kayak gitu ya, jangan ya dek ya. Nah, sebelumnya perubahan serupa juga terjadi pada pemilihan presiden yang memungkinkan Mas Gibran untuk maju sebagai calon wakil presiden pada saat itu. Yang kedua, dinamika pilkada Jakarta yang memunculkan koalisi besar. Pemilihan gubernur Jakarta menjadi salah satu ajang yang paling panas. Menurut gua rame banget gitu, entah kenapa gitu. Apa sih istimewanya? Apakah gajinya lebih besar atau nanti namanya jadi lebih besar? Yo ndak tahu gitu ya. Tapi menurut gue sih sama aja gitu semua daerah. Pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman yang diusung oleh PKS awalnya unggul dalam berbagai survei dan didukung oleh koalisi yang terdiri dari PKS, PKB, dan Partai Nasdem tentu saja. Namun dinamika politik berubah ketika koalisi Indonesia Maju mencalonkan Ridwan Kamil sebagai penantang utamanya Anies. Ketiga, manuver politik dan tegangan terhadap partai politik. Koalisi Indonesia Maju merupakan koalisi besar pendukung pemerintah tentu saja. Nah, koalisi ini mengajak PKS, PKB, dan Nasdem untuk bergabung kepada koalisi mereka. Ajakan ini katanya disertai dengan tekanan politis yang kuat. Dalam hal ini juga muncul dugaan bahwa PKB dan Nasdem akan menghadapi masalah serius,
jika menolak untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju, termasuk ancaman hukuman terhadap Nasdem, potensi lengsernya Caimin sebagai ketua umum PKB. Wah, ngeri banget sih kalau bisa ngancam-ngancam kayak gitu ya kan. Tapi di sisi lain, PKS ditawari posisi calon wakil gubernur sebagai imbalan untuk bergabung dengan koalisi Indonesia Maju. Yang keempat, skandal drama manipulasi dukungan masyarakat. Di tengah manuver-manuver politik yang sangat edan ini menurut gua gitu, calon-calon independen yang berusaha mencalonkan diri melalui jalur independen, namun pencalonan mereka tidak lepas dari kontroversi juga, Bri. Diduga orang-orang ini menggunakan data-data KTP secara ilegal untuk memenuhi syarat dukungan. Dan BTW gue juga pernah tuh KTP-nya dipakai buat apa namanya ya, buat didaftarin ke partai politik tertentu gitu pas kemarin pemilihan presiden. Nah jadinya gue mau mendaftar sebagai anggota KPPS kan nggak bisa ya kan, emang Nah meskipun warga yang merasa dirugikan dengan hal ini sudah melapor ke pihak-pihak terkait, termasuk melapor ke polisi juga, kasus ini tuh dihentikan dan hanya ditangani oleh Bawaslu. Dari demikian KPU tetap meloloskan pencalonan mereka. Kelima, koalisi Indonesia Maju mengunci Pilkada Jakarta. Setelah berbagai upaya, koalisi Indonesia Maju berhasil membentuk koalisi besar yang melibatkan 12 partai politik termasuk yang tadi itu loh, PKS, PKB, dan Nasdem. Dengan dukungan koalisi yang sebesar ini, tentu saja dong, membuat pasangan Ridwan Kamil dan Suswono dipastikan loloslah sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta ya kan. Namun sementara itu, PDI Perjuangan yang hanya memiliki 14% kursi di DPRD terpaksa dong mencari cara lain buat mereka ikut gitu, buat mereka bisa mencalonkan kandidat mereka. Nah yang keenam, kontroversi yang keenam gak kalah menghebohkan, yaitu reshuffle kabinet dan putusan Mahkamah Konstitusi. Pada 19 Agustus 2024, reshuffle kabinet mengejutkan publik. Ya gimana gak terkejut ya kan, di akhir-akhir masa jabatannya Pak Presiden malah reshuffle menterinya ya kan, terutama dengan pencopotan Yasona Lawli dari jabatan Menkumham hanya 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Siapa yang gak kaget gitu ya, mau berakhir diakhirin duluan ya kan, mau putus tapi diputusin dulu iya kan. Dan sehari kemudian MK mengeluarkan putusan yang kembali mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% kursi di DPRD menjadi 7,5% suara sah. Putusan ini juga membuat peluang bagi partai-partai kecil dan PDIP tentu saja untuk mengajukan calon mereka sendiri, sekaligus buat membatalkan putusan MA atau Mahkamah Agung tentang batas usia calon kepala daerah. Benar-benar arti enggak sih? Yang ketujuh, reaksi DPR dan dampaknya terhadap demokrasi. Apakah ada? Tentu saja ada lah. Nah, namun pada tanggal 21 Agustus DPR menggelar rapat dan secara cepat membatalkan putusan MK. DPR mempertahankan ambang batas 20% kursi di DPR untuk pencalonan kepala daerah. DPR juga menetapkan bahwa batas usia calon kepala daerah akan dihitung saat pelantikan, bukan saat pendaftaran. Dan keputusan ini tentu saja dong langsung membuat jalan bagi Kaisang, anaknya Pak Jokowi, yang akan genap usianya 30 tahun pada Desember 2024 untuk mencalonkan diri. Yang ke-8, sikap santai Jokowi dan kekecewaan publik. Dalam situasi yang memanas ini, Presiden Jokowi menyatakan bahwa apa yang sedang terjadi merupakan proses daripada konstitusional biasa dari lembaga-lembaga negara. Namun pernyataan ini dianggap tidak memadai oleh banyak pihak yang merasa bahwa keputusan DPR justru merongrong independensi lembaga yudikatif dan demokrasi di Indonesia. Perasaan dari dulu emang kayak gitu deh. Yang ke-9,
rencana pengesahan RUU Pilkada dan masa depan politik Indonesia. Pada 22 Agustus 2024, tepatnya hari ini pas gue ngebuat video ini, DPR dijadwalkan bakal menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan RUU Pilkada, yang mana dalam rapat tersebut akan secara resmi mengabaikan putusan MK. Langkah tersebut tentu saja dikhawatirkan akan memperburuk krisis politik dan semakin memicu ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Ya mau gimana, mau pemimpin-pemimpinnya aja saling rebutan kekuasaan kayak gini ya, siapa yang bakal Nah lalu ya jadi pertanyaan, apakah ada dampaknya atau potensinya jika terjadi hal-hal seperti ini terus? Ya tentu saja ada dong lah, terutama jika DPR atau lembaga-lembaga negara atau yang ngurusin di pemerintahan kayak gini terus ngeluarin keputusan-keputusan yang jujur saja kurang berpihak kepada rakyat secara terus-menerus, dan keputusan-keputusan kontroversial serta aneh-aneh seperti ini, gimana nggak rusak negaranya ya kan? Dan tentu saja ya demo di mana-mana wajar sih kalau misal kayak gini terus. Dan yang jadi pertanyaan gue, apakah ini hadiah untuk hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79? Jadi kesimpulannya adalah jika DPR, bukan cuma DPR, MPR, MA, MK terus mengeluarkan keputusan-keputusan yang seaneh ini dan yang nggak berpihak kepada rakyat sama sekali, ya rakyat kecewa sih. Oke, mungkin itu aja yang mau gue sampai di video kali ini. Dan kalau kalian tanya-tanya dari mana gue dapat materi buat video ini dan gue nyontek dari mana sih? Iya tentu saja dari Google lah. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa jangan lupa debat gue di kolom komentar. Gue Fardianto, sampai jumpa di video berikutnya. DPR, share, like, subscribe,